saat kau tinggalkanku. Salahkah aku bila ku bukanlah seperti aku yang dahulu. Ada makna tergali dari sini, dari pertikaian yang terjadi. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Kau dewiku, kembalilah padaku, bawa separuh nafasku. Kau dewiku. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku. Kau dewiku, kembalilah padaku, bawa separuh nafasku. Kau dewiku. Koridor Ide adalah ruang bagi siapa saja untuk dapat belajar apapun, serta dapat mengekspresikan ide yang dimiliki menjadi sebuah karya. Iya, baik, selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan buat Sobat Milenial yang baru saja bergabung dan buat Sobat Milenial dimanapun kalian berada pagi hari ini. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Hari ini kita mempunyai narasumber yang keren yang akan membagikan banyak informasi, banyak ilmu-ilmu baru buat Sobat Milenial dimanapun kalian berada saat ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Mungkin ada yang sudah tahu tentang saya dari Koridor Ide sebelumnya. Namun ada beberapa yang belum, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Joshua Han, saya adalah mahasiswa dari Universitas Widya Kartika. Dan beberapa jam ke depan saya akan memimpin dan akan menemani teman-teman semua selama beberapa jam ke depan. Jadi saya berharap teman-teman jangan bosen pastinya, jangan bosen dengan saya. Oke, saya juga akan menyampaikan bahwa Sobat Milenial yang tidak sempat mengikuti forum online pagi hari ini atau ingin menyaksikan kembali forum ini, Sobat Milenial dapat menyaksikannya di YouTube Universitas Widya Kartika Surabaya. Sobat Milenial juga bisa mensubscribe YouTube dari Universitas Widya Kartika. Dan jangan lupa untuk like dan komen. Serta Sobat Milenial juga jangan lupa untuk memfollow Instagram, Facebook, dan Twitter dari Universitas Widya Kartika. Caranya kalian bisa langsung cari di pencarian, kalian tulis aja @infowika. Kalian follow supaya apa? Supaya kalian bisa mengetahui info-info dan update-update terbaru dari Universitas Widya Kartika dan tentunya saja dari Koridor Ide.
Acara ini dipersembahkan oleh Lensa Kartika. Koridor Ide ini bersifat gratis dan hadir setiap minggunya dengan judul dan narasumber yang akan membawakan ide-ide dan ilmu-ilmu untuk dibagikan kepada sobat milenial yang saat ini menyaksikan dari rumah atau dari manapun kalian berada. Info terkait Koridor Ide dapat sobat milenial akses di bit.ly/koridoride. Tidak lupa juga kita akan mengapresiasi bagi audiens yang aktif dan terfavorit. Kami akan memberikan A-Certificate dan free merchandise yang akan kami kirimkan langsung ke tempat tinggal sobat milenial. Plus, kami juga akan berikan voucher online shop dari mitra kami Bantex kepada seluruh peserta yang hadir di acara Koridor Ide pagi hari ini. Jadi buat sobat milenial yang beruntung pagi hari ini, apalagi yang sebagai audiens yang aktif dan terfavorit, kalian tetap stay di rumah, kita yang kirim sertifikat dan merchandise gratisnya buat kalian gitu. Oke. Dan buat sobat milenial juga, jangan lupa untuk mengisi survei kepuasan yang akan kami kirimkan linknya di kolom chat forum. Jadi kalian bisa langsung cek di forum chat kita, dan kalian juga bisa mencek di email kalian karena kami telah mengirimkan kepada peserta forum online pada pagi hari ini. Informasi terkait A-Certificate bisa sobat kontak ke WhatsApp kami di nomor 0812 3277 0503. Tiap minggunya juga kita akan ada challenge. Seperti apa dan bagaimana challenge-nya kami akan share di kolom chat forum, atau kami juga akan menginfokan di story lewat Instagram ataupun Facebook dari Universitas Widya Kartika @info-uika. Makanya tadi saya sudah bilang follow Twitter, Facebook, dan Instagram dari Universitas Widya Kartika. Baik. Informasi buat sobat milenial yang tertarik menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana atau kalian yang bekerja dan ingin melanjutkan studinya, kalian bisa mendapatkan informasi yang kalian butuhkan melalui program konsultasi pendidikan untuk dapat membantu para calon mahasiswa Universitas Widya Kartika dalam menentukan rencana pendidikannya serta memberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa rekomendasi khusus. Jadi buat sobat milenial yang tertarik untuk melanjutkan program pendidikannya di jenjang berikutnya, kalian bisa langsung mendaftarkan diri kalian melalui link di pmb.widyakartika.ac.id, atau kalian juga bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0813 5659 4211. Baik, tidak perlu berlama-lama, tidak perlu panjang lebar, saya akan memperkenalkan narasumber dan moderator kita pagi hari ini di Koridor Ide batch ke-24. Ya, jadi kita ada narasumber yang keren,
langsung saja saya memperkenalkan, beliau adalah Bapak Indra Budi Trisno. Halo Bapak, Halo, selamat pagi, apa kabar? pagi, sehat, baik, gimana, sehat-sehat semua? Sehat-sehat semua Bapak. Saya berharap juga Sobat Milenial juga dalam keadaan yang sehat pagi hari ini. Bapak Indra Budi Trisno ini merupakan web programmer, software engineer, serta dosen teknik informatika Universitas Widya Kartika Surabaya. Selain itu, kita juga akan dipandu oleh moderator kita. Saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Yonatan Widianto. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Joshua. Selamat pagi sahabat milenial. Bagaimana kabarnya Bapak? Luar biasa, sehat selalu ini. Sehat. Amin. Iya. Baik, Bapak Yonatan Widianto ini merupakan Kaprodi Teknik Informatika Universitas Widya Kartika Surabaya. Apa sih materi yang akan dibawakan pagi hari ini? Itu pasti Sobat Milenial penasaran. Jadi materinya pagi hari ini itu keren, judulnya aja sudah kelihatan nih, bau-bau milenial gitu. Jadi temanya, materi kita itu temanya adalah distro and D. Linux operating system, Linux susah. Yuk kenali dulu gitu. Jadi apa sih maksud dari materi ini? Saya sendiri juga belum paham, nggak tahu. Pasti Sobat Milenial juga penasaran apa maksudnya gitu. Dan kita akan mengetahuinya dari narasumber yang akan membawakan materinya. Untuk Bapak Indra dan Bapak Yonatan, apakah sudah siap? Siap, siap. Oke, siap. Siap. Baik, Sobat Milenial juga sudah nggak sabar untuk mengetahui info-info yang akan disampaikan oleh Bapak Indra. Maka waktu dan kesempatan saya akan memberikan kepada sang moderator. Namun sebelumnya saya ada informasi bagi para peserta dalam forum online ini bisa memberikan pertanyaannya langsung dengan menanyakan melalui kolom chat. Kemudian kita akan pilih dan sebut namanya. Dan yang kami sebutkan namanya, silakan untuk mengaktifkan mikrofon kalian sehingga kalian bisa menanyakan langsung kepada sang narasumber kita pagi hari ini. Baik, gak perlu lama-lama lagi, saya serahkan waktu dan kesempatan kepada Bapak Yonatan Widianto. Oke, terima kasih Joshua. Sama-sama Bapak. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan kita punya kesempatan yang baik, kita boleh berkumpul kembali di Koridor Ide. Dan saya percaya Sobat Milenial yang bergabung di pagi ini semuanya pada sehat semuanya ya. Ya, oke. Pagi ini memang satu materi yang luar biasa, kalau boleh saya katakan. Saya di program studi kami, yaitu saya dan Pak Indra ini di bidang teknik informatika, salah satu yang menjadi pertanyaan sebenarnya ya. Kalau kita selama ini kenalnya sama Windows, salah satu sistem operasi produksinya Bapak Bill Gates ya, yaitu produksinya Microsoft, itu sudah dari dulu cukup terkenal. Nah, cuman ada, kembali lagi ada menjadi kendala gimana kita itu kalau pakai Microsoft itu kan mesti berbayar. Nah, ini ada yang gratisnya, dan bahkan kalau dulu zaman saya masih lihat sama Pak Indra dulu itu kita mesti ditakut-takutin, wah ini softwarenya nanti berbayar atau bajakan ini. Apalagi zaman sekarang, zaman milenial ini. Kayaknya yang namanya bajakan itu sudah mulai ditinggalkan, malah maunya ke arah yang gratis-gratis aja, yang optimal, yang bisa kompatibel dengan pekerjaannya. Nah, pada pagi hari ini Pak Indra ini rekan saya yang ya bisa dikatakan dia cukup pakar di bidang open source, di bidang Linux ini. Nanti beliau akan memaparkan apa sih itu Linux,
kalau dia mempunyai materi dengan judulnya yang mungkin menggugah kita semua adalah Linux itu susah enggak sih? Nah, nanti Pak Indra ini akan memaparkan mungkin lebih kurang sekitar 40 menitan lah Pak Indra ya. Cukup ya Pak Indra ya? 40 menit ya? Ya cukup Pak Yo. Cukup. Oke, silakan Pak Indra, dimulai Pak Indra. Oke, selamat pagi semuanya sobat-sobat milenial. Hari ini saya akan membahas tentang Linux. Mungkin ada enggak ya sobat milenial yang paham tentang Linux atau pernah mendengar sudah? Paling sedikit aja Linux itu apa sih? Nah, Linux itu mungkin pada waktu pertama kali didengar, mungkin orang-orang berpikir, wih, ini sistem operasi apaan ya? Ada juga yang berasumsi bahwa Linux itu susah dipakai. Sebetulnya kalau kita mau lihat ya, semua yang sudah menggunakan smartphone, kan pasti punya smartphone, benar enggak ya? Smartphone sekarang, OS yang paling banyak kepakai itu adalah Android. Nah, Android itu OS-nya apa sih? Android itu adalah dibuat dari kernelnya Linux. Kalau kalian tidak percaya, kan buka handphone kalian ya. Saya itu kan pergi ke menu setting. Menu setting kan muncul begini ya. Ini kelihatan tidak ini ya? Seperti ini. Nah, saya itu kalian arahkan ke bagian About phone. Kemudian di tempat saya ini saya menggunakan satu handphone. Mungkin agak-agak tidak seberapa jelas ya. Saya itu kan akan lihat ada namanya baseband and kernel. Nah, kernel ini Android dibuat menggunakan kernelnya Linux. Ini yang kalau kalian misalkan lihat ada versi 4.14.141. Kebetulan Android saya ini adalah versi yang agak-agak jadul ya, versi yang 9 ya. Yang terbaru kan versi 10. Berarti saya tidak langsung pada waktu kan sudah menggunakan Android, itu kan sudah menggunakan Linux sebetulnya. Apakah susah? Tidak kan? Yang susah kenapa? Karena kita belum familiar dengan OS-nya. Kita butuh waktu untuk adaptasi. Apabila mungkin kalian sudah banyak menggunakan Windows, itu ada beberapa istilah yang mau tidak mau kita mesti kenali di Linux. Itu aja yang perlu dilakukan. Dan kebanyakan orang-orang bilang itu bahwa Linux itu cocoknya untuk orang IT aja Pak. Tapi kalau orang seperti saya, orang awam ini, saya susah pakainya Pak. Tidak juga. Kalau pernyataan itu dikeluarkan pada waktu zaman saya kuliah S1 ya, sekitar tahun 98, saya mendapatkan Linux itu pada tahun 2000. Dan jumlah distro Linux, distro itu ibaratnya sama seperti versi ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai Windows itu ada versi Windows Home Professional, Home Premium, Business, Ultimate, itu adalah yang disebut dengan distro. Kalau Linux ini distronya sudah ratusan jumlahnya. Zaman saya dulu, saya menggunakan namanya Red Hat. Itu benar-benar memang susah zaman dulu ya. Saya untuk menginstal aja, itu butuh waktu berjam-jam. Sampai 3 kali install itu baru sukses. Tapi zaman sekarang, itu mudah banget untuk instalnya. Tidak seberapa susah dibandingkan zaman saya dulu pada waktu kuliah. Nah, oke, ke next slide. Apabila akan menggunakan komputer, mau tidak mau di komputer itu ada 2 jenis hardware dan software. Hardware tanpa software, hardware-nya pasti tidak mungkin jalan. Software tanpa hardware, nah software ini mau dimasukkan kemana? Dan lisensi software, ini perlu kalian perhatikan, itu ada 2 jenis lisensi. Yang pertama adalah proprietary software license, atau biasanya ada namanya copyright. Pada waktu kalian membeli software ini, kalian itu tidak memiliki hak penuh sebetulnya untuk software ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh paling gampang gini, kalian misalkan beli ya suatu OS ya. Saya beli OS original, kemudian diedarkan ke teman kalian. Apakah itu legal? Tidak legal itu. Bisa-bisa OS original itu dianggap sebagai software bajakan. Kenapa? Karena serial number-nya sudah sama. Itu yang disebut dengan proprietary software license. Dan lisensi ini harganya juga tidak murah. Gitu. Bayangkan ya, untuk misalkan kalian menggunakan untuk keperluan sehari-hari, apa yang perlu kalian install? Pertama adalah pasti OS-nya. Yang kedua adalah aplikasi Office. Yang ketiga, misalkan kalian suka mendengarkan musik ya. Misalkan pakai namanya musik player. Kemudian misalkan kalian pakai sebagai student, biasanya kita menggambarkan flowchart atau diagram, itu menggunakan Office, menggunakan software yang lain lagi. Bisa dilihat ya, bisa-bisa harga softwarenya itu jauh lebih mahal daripada harga perangkat kerasnya. Apabila kita softwarenya lisensinya full semua.
Nah, kemudian untuk mengatasi ini ada juga disebut dengan open source software. Maksudnya apa? Open source software ini tidak adalah software yang kode sumbernya terbuka. Kode sumber itu maksudnya adalah source code-nya itu terbuka. Jadi kita bisa lihat software ini cara buatnya itu bagaimana sih. Apabila tidak sesuai dengan keinginan kita software ini, kita bisa mengubah. Itu berhak kita. Tapi dengan catatan pada waktu kalian sudah mengubah software ini dan kalian distribusikan ke orang lain, maka lisensi open source ini juga harus tercantum ke situ. Jadi kita tidak bisa menjual belikan dulu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya kita mau mendapatkan uang untuk itu? Setahu saya di Linux itu ada 2 company yang cukup besar ya. Mungkin kalian sudah tahu, yang pertama adalah Red Hat, yang kedua adalah Canonical. Canonical ini adalah yang membuat distronya Ubuntu. Ubuntu ini adalah fondasi dari semua distro yang cukup terkenal sekarang. Salah satunya adalah distro Linux Mint yang saya pakai sekarang ini. Itu cukup terkenal. Nah, mereka mendapatkannya dari mana? Dari service. Jadi misalkan ada troubleshooting, ada biaya subscription, mereka dapatnya dari situ untuk mendapatkan uangnya itu. Itu disebut sebagai open source software. Jadi tidak selamanya open source itu adalah gratis, tidak. Tetapi mayoritas adalah free. Oke, next slide. Nah, ada 4 kebebasan dari free software ya. Yang pertama adalah kebebasan untuk menggunakan program untuk keperluan apapun. Jadi kan mau pakai program kalian untuk keperluan komersial, untuk keperluan pendidikan, untuk keperluan apapun, itu terserah kalian, kan berhak untuk itu. Ada software-software setahu saya yang proprietary itu dibatasi lisensinya. Misalkan ada software yang hanya untuk pendidikan. Biasanya itu harganya jauh lebih murah ya. Tapi begitu kan sudah tidak menjadi siswa atau mahasiswa lagi, lisensi ini sebetulnya tidak bisa dipakai. Jadi mau tidak mau kan mesti beli lagi. Kemudian ada juga namanya lisensi UEM. Kalau kalian perhatikan, misalkan beli laptop baru, itu ada namanya UEM. Maksudnya apa? Software itu sudah masuk ke dalam laptop itu. Jadi sebetulnya lisensi software itu hanya untuk hardware itu. Dan tidak bisa kalian pindahkan ke hardware yang lain. Itu sudah menyalahi lisensinya sudah. Nah, untuk yang free software ini kan bisa memindahkan kemanapun, terserah kalian. Jadi kan misalkan punya laptop, ada 5 ya di rumah ya, mau dipindah kemanapun pakai satu OS itu bisa, boleh, tidak masalah. Karena lisensinya sudah membatasi untuk itu. Nah, kemudian lisensi yang kedua adalah kebebasan untuk mempelajari cara kerja program dan melakukan modifikasi. Sehingga program tersebut mampu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ini sangat berguna, terutama bagi orang-orang yang suka ngoding atau ngoprek ya. Misalnya di Linux itu tidak bisa ngomongnya ngoprek, jadi suka otak-atik. Misalkan ini tidak sesuai dengan keinginan saya melakukan modifikasi, bisa enggak? Boleh. Dan apabila kalian mempublish hasil modifikasi kalian ke dalam misalkan versioning number seperti Git, itu kalian jauh lebih dihargai. Kenapa? Karena yang baca source code kalian itu adalah orang-orang di seluruh dunia, internasional sudah itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebebasan untuk memberikan copy program yang kita miliki. Jadi kalau misalkan saya punya Linux sudah sesuai dengan keinginan saya kasih ke teman saya, itu legal, tidak masalah itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kalian perhatikan, yang keempat adalah kebebasan tidak membutuhkan kebebasan untuk kebebasan untuk memberikan modifikasi program yang kita buat. Ini juga legal ya. Jadi misalnya kita sudah berhasil membuat programnya itu, kita berikan ke teman orang yang lain itu bisa, tidak masalah juga. Itu 4 kebebasan yang perlu kalian perhatikan, yang kita bisa dapat apabila kita menggunakan free software. Jadi kita ini sudah anggapannya tidak perlu memikirkan lisensi yang agak-agak complicated ya bagi saya, menurut saya itu ya. Jadi kita bisa bebas menggunakan free software sesuai dengan keinginan kita. Dan apabila kalian sebagai seorang programmer atau kalian mau belajar coding, ini juga sangat berguna karena source code-nya dulu sudah dibuka untuk kita. Seperti itu. Oke, next slide. Nah, ini hal yang perlu diketahui untuk di Linux. Yang pertama adalah banyak distro Linux yang gratis. Saya tunjukkan ke kalian websitenya ya. Tolong dibukakan, kalian bisa mengakses
distro Linux ini di www.distrowatch.com. Nah, kan perhatikan di sini. Ini semua adalah tempatnya distro Linux. Kan bisa pakai untuk keperluan apapun. Contoh yang gampang, yang di atas itu adalah API Fire. API Fire dipakai untuk firewall. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan di sebelah kanan itu ada peringkat ya. Peringkat MX Linux, kemudian Vanis. Nah, apakah peringkat-peringkat itu adalah peringkat yang menyatakan bahwa distro itu banyak di-downloadnya, diukur ini pengukurannya berdasarkan per minggu ya. Di-downloadnya berdasarkan berapa banyak per minggunya. Saran saya, apabila kalian sebagai seorang pemula mau mempelajari Linux, pakailah distro yang gampang dipakai. Nah, gampang dipakai distro apa aja? Contoh yang gampang adalah distro Ubuntu kan bisa pakai itu mudah. Tapi distro Ubuntu biasanya kalau misalnya kalian menginstal itu tidak ada namanya codec. Codec itu adalah untuk menjalankan MP3 atau film ya. Jadi misalkan kalian suka dengarkan lagu, kan suka lihat film, itu udah bisa dia. Kenapa? Karena di beberapa negara codec itu ada hak ciptanya. Bapak, misalkan saya mau bisa sekali install semuanya bisa jalan. Jadi saya bisa lihat film, saya juga bisa mendengarkan lagu. Pakai distro apa? Pakailah distro Linux Mint. Itu yang saya pakai sekarang. Jadi kalian tidak perlu susah-susah cari codecnya lagi, install satu persatu, cukup pakai Linux Mint, sekali install, semua sudah bisa jalan. Kalian bisa download semuanya di sini, di distrowatch.com, tinggal cari aja Linux Mint. Kemudian kalian juga bisa lihat di Deepin, nah, tolong diarahkan ke bawah lagi. Nah, Deepin ini adalah salah satu distro yang user interface-nya paling cantik. Namanya Deepin Desktop Environment. Dia ini yang paling cantik ya menurut komunitas itu gitu. Satu distro yang paling cantik dan paling elegan. Menurut saya juga sama. Kan juga bisa gini. Nah, enaknya ini tuh begini. Misalkan kan suka dengan desktopnya Deepin ya. Tapi saya tidak mau install distronya. Distro itu ibaratnya sama seperti versi OS-nya ya. Saya tidak mau install OS ini Deepin. Saya cukup install Mint. Tapi saya mau distronya, mau desktopnya adalah Deepin. Itu bisa diinstal. Kan cuma tinggal mendownload Deepin Desktop Environment, cari aja di Google how to install DDE in Linux Mint. Itu sudah ada tutorialnya cukup banyak. Jadi kan cukup install itunya, DDE-nya aja, masukkan ke Mint, sudah bisa dipakai. Ini fleksibilitas ya. Saya melihat ini sebagai fleksibilitas. Jadi sangat mudah kita berpindah antara satu desktop ke desktop yang lain. Itu salah satu keuntungannya dari Linux. Nah, kemudian tolong kembali ke slide lagi. Terdapat banyak segala sesuatu di Linux adalah file. Ini yang perlu kalian perhatikan juga. Di Linux tidak ada yang namanya partisi. Beda dengan di Windows ya. Partisi di Linux itu dikenali sebagai file, sebagai folder. Itu di Linux. Jadi segala sesuatu di Linux itu adalah sebagai folder atau file. Termasuk driver kalian, IV kalian, Bluetooth, kemudian yang lain-lain itu semuanya sebagai sebuah file. Kemudian yang nomor 3, terdapat banyak pilihan distro dan desktop environment. Distronya cukup banyak, monggo kalian ditelusuri di distrowatch.com itu. Pilihannya distronya cukup banyak. Kalau kalian pertama kali belajar, saran saya sekali lagi pakailah yang Linux untuk pemula. Pakailah itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Intinya begini ya, saya melihat di komunitas-komunitas yang saya ikut sebagai member di Facebook ya, itu ada distro yang memang benar-benar khusus untuk mengetes keamanan suatu jaringan. Jadi banyak orang itu kalau berpikir, oh kalau saya pakai ini, saya ini kelihatan keren. Jadi kayak seperti hacker gitu. Ternyata yang terjadi apa? Distro ini adalah untuk orang yang advance. Jadi minimal dia sudah bisa memahami cara mengkonfigurasi resolusi menggunakan terminal, menggunakan apapun. Nah, terminal ini adalah sama seperti DOS-PROM di Windows. Kalau bagi kalian yang benar-benar serius untuk belajar Linux, saran saya pelajari yang namanya terminal. Kenapa? Karena perintah terminal ini di distro Linux apapun itu sama, tidak berubah. Yang berubah apabila kalian menginstal desktop environment itu yang berubah. Jadi misalkan untuk mengakses menu sesuatu ya di desktop environment SFCE, pakai menu start, misalkan setting atau apa. Nah, kalau di desktop environment KDE itu sudah berubah lagi. Di desktop environment Genome itu sudah berubah lagi. Tapi kalau kalian bisa mau yang stabil, pakailah yang perintah
terminal. Itu jauh lebih enak dan jauh lebih cepat. Kemudian yang keempat, tidak membutuhkan spesifikasi tinggi untuk menginstal dan menjalankan Linux. Ini saya alami sendiri. Laptop yang saya pakai sekarang ini, usianya sudah lebih dari 7 tahun. Jadi mahasiswa-mahasiswa saya itu kebanyakan laptopnya jauh lebih canggih dibandingkan saya. Tapi saya bisa jalankan Linux ini tanpa nge-lag di sini. Dengan catatan, kan installlah Linux yang sesuai keinginan kalian, kemudian kalian akali di desktop environment-nya. Kalau saya menginstal desktop environment yang low resources. Jadi saya mencari seperti SFCE, kemudian seperti LMDE, itu resource-nya sangat kecil. Jadi dengan menggunakan memori yang sudah minimal 2 GB sekarang ya, lebih dari 2 GB saya lihat, itu Linux kalian sudah pasti bisa jalan buantar ya. Ya, saya lihat ini jalannya sudah cepat sih. Padahal laptop saya sudah sekitar 7 tahun lebih sudah saya pakai. Nah, kemudian yang nomor 5, memiliki banyak software gratis yang dapat dipakai untuk keperluan komputerisasi sehari-hari. Begitu kan install Linux, semua software yang kalian pakai itu sudah ada di situ. Contoh paling gampang, Office sudah ada. Media player untuk MP3 sudah ada. Menonton film juga sudah ada. Jadi kan tidak perlu install satu persatu. Begitu install ini, install Office, install ini. Nah, setiap install pasti ada kalian butuh yang namanya restart berkali-kali ya restart ya. Kalau di Linux itu jarang sekali yang namanya restart. Kecuali ya kan mengupdate kernel. Karena itu mesinnya Linux-nya itu yang saya tunjukkan, yang dipakai juga di Android OS itu. Kalau kalian update kernel, mau tidak mau itu harus restart. Tapi OS yang lain, tapi program-program yang lain tidak butuh yang namanya restart. Dan keuntungannya lagi, untuk update, dia sudah langsung termasuk di satu listnya. Jadi ada satu program namanya Update Manager, itu sudah memasukkan semua software yang butuh update. Jadi saya cuma tinggal klik itu, langsung semua softwarenya langsung terupdate. Tidak perlu saya mengupdate softwarenya satu persatu. Nah, enaknya lagi di Linux Mint ini, di semua Linux ya saya lihat ya, itu ada namanya Store. Jadi kayak Google Play Store ya. Sebetulnya Store ini sebelum Google meluncurkan Play Store, dia sudah ada sebenarnya. Di zaman saya pakai Ubuntu itu pertama kali itu sudah ada dia namanya Store. Jadi semua software sudah masuk di situ. Dan sebagai informasi bagi kalian, free software ya untuk distro Ubuntu atau Debian ya. Debian ini adalah orang tuanya dari Ubuntu. Jadi Ubuntu itu adalah anaknya. Karena Ubuntu adalah turunan dari Debian. Software yang bisa kalian install itu sebanyak 50.000 software. Itu cukup banyak bagi saya. 50.000 bayangkannya, itu free. Bisa dipakai. Nah, kemudian yang berikutnya, slide berikutnya. Nah, distro, ini saya cukup masukkan 3 aja ya. Jadi Linux Mint, Ubuntu, dan Debian. Kalau kalian mau lihat lebih dari ini, kalian bisa lihat di dalam distrowatch.com yang tadi saya share itu ke kalian. Jadi kan bisa lihat di situ cukup banyak pilihan distro. Tapi yang gampang bagi saya itu adalah Linux Mint sama Ubuntu itu. Yang Debian ini agak susah ya, karena Debian kebanyakan dipakai untuk server. Tapi kalau misalkan kalian mau menggunakan sebagai desktop itu juga bisa. Nah ini lagi, tadi kan saya bilang ke kalian bahwa Red Hat itu adalah distro yang berbayar. Betul, distro berbayar. Tetapi kalau kalian mau mencari versi gratis dari Red Hat, itu ada namanya CentOS. CentOS itu adalah distro dari, dia membuat distro itu dari source code-nya Red Hat. Jadi dia makanya seperti itu. Jadi kalau mau menggunakan Red Hat, tapi kalian tidak mau membayar untuk lisensinya, pakailah CentOS. Dan biasanya setiap kali Red Hat mengeluarkan update, sekitar 1 bulan atau 2 bulanan ya, dia biasa CentOS juga mengikuti update-annya. Misalkan Red Hat mengeluarkan rilis versi 9, berapa bulan kemudian atau misalnya 1 bulan ya, saya lupa, dia pasti akan mengikuti juga CentOS ini. Sudah ada versi update-nya juga, dan itu bisa kalian unduh gratis. Dan kemudian kekuatan Linux yang berikutnya adalah di komunitas. Komunitasnya cukup banyak ya. Apalagi distro-distro terkenal seperti Ubuntu, kemudian Linux Mint. Kalian bisa bertanya di situ. Tanyalah apapun di situ, tetapi tolong hargai bahwa komunitas ini adalah orang yang juga memiliki kesibukan. Kenapa saya bilang seperti itu? Ada banyak orang begitu dia tanya, dia mau jawabannya instan, harus keluar jawabannya
Misalkan dalam waktu berapa menit, itu udah bisa ya. Kecuali kan mau membayar untuk itu bisa. Seperti itu. Jadi tolong dihargai, setiap orang itu pasti memiliki kesibukannya sendiri-sendiri. Nah, kemudian berikutnya, saya akan memutarkan salah satu video ya. Desktop environment ini sebetulnya ada banyak, cuma di sini saya cantumkan cuma 3. SFTE yang saya pakai sekarang, ini low resource. Cinnamon biasanya adalah desktop yang dianjurkan oleh Linux Mint. Kemudian Mate, itu adalah percabangan dari Genome 2. Sederhananya Mate ini adalah pada waktu developernya Genome membuat Genome 3, itu banyak orang-orang yang tidak suka dengan tampilannya yang kesannya seperti agak-agak kaku ya. Jadi dia membuat dari source code-nya Genome 2, jadi dicabangkan, dia membuat namanya desktop Mate. Sama seperti halnya seperti OpenOffice ya. OpenOffice kan sekarang sudah tidak ada pergerakannya sangat lambat ya dibandingkan LibreOffice. Itu ada sejarahnya juga. Pada waktu Sun Microsystem diakuisisi oleh salah satu perusahaan, banyak developer dari OpenOffice itu keluar dan dia membuat dari source code-nya OpenOffice, yaitu Office baru namanya LibreOffice. Itu adalah source code dari OpenOffice. Dan LibreOffice ini update-nya sangat cepat, jauh dibandingkan dengan LibreOffice ini update-nya sangat cepat, jauh dibandingkan dengan OpenOffice, karena kebanyakan komunitasnya sudah lari ke Libre semua. Nah, saya akan setelkan video tentang Cinnamon, kalian bisa lihat sekilas saja desktopnya seperti apa sih, ini videonya. Tolong dipercepat aja. Nah, ini contohnya ini adalah desktop setting. Where there's not a lot of the modern things like online accounts and other things like that. But early Linux user, I realized Windows was no longer an option. I really hated the UI of Mac, and I was enjoying my time on Ubuntu. And the only thing I'm looking at it going, man, I experimented with putting the panels on the bottom of Ubuntu with Unity, and that really didn't work well. And so I'm looking around, let's see if there's anything else. And in my research, I found all based on the various tools inside of GNOME. That is very significant because even as Windows has been slowly and subtly shifting, Cinnamon seems to be Office, berarti mencantumkan semua menu program-program Office. Kemudian untuk internet biasanya mencantumkan semua aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai untuk internet, tidak hanya browsing ya. Misalkan adalah sebagai web developer, FTP client seperti FileZilla biasanya masuk ke dalam menu internet. Jadi pengelompokannya berbeda seperti itu. Oke, berikutnya sudah bisa dimatikan aja untuk yang videonya itu. Kemudian kembali ke slide aja. Next slide. Nah, ini software-software yang dipakai. Saran saya gini, pada waktu kalian mau pertama kali migrasi dari satu OS ke Linux, kalian carilah software yang sesuai dengan fungsinya. Intinya apa? Jangan memaksa software yang jalan di Windows atau di satu OS bisa jalan di Linux. Bisa, tetapi tidak semua bisa. Itu susah. Meskipun di Linux itu ada namanya Wine, Windows Emulator ya. Tapi saya tidak merekomendasikan ini. Kenapa? Karena agak-agak susah konfigurasinya. Jadi, contohnya paling gampang gini. Misalkan saya kalau misalkan di Linux saya mau browsing. Saya pakai apa? Nah, di Linux sudah ada juga namanya Google Chrome. Google Chrome dan Chromium. Kok sama-sama Chrome-nya ya, ada kata-kata Chrome-nya ya. Kalau Google Chrome, itu punyanya Google. Kalau Chromium, ini adalah open source dari Google Chrome. Juga ada namanya Firefox, ada juga yang namanya Brave yang saya pakai ini. Nah, Brave ini sebetulnya sama ya. Brave itu adalah engine-nya dari Chrome, punyanya Chrome. Cuma bedanya apa? Kalau di Brave saya bisa memblokir semua ads. Jadi iklan-iklan, kemudian pop-up, itu tanpa perlu menginstal namanya extension. Jadi sudah default di situ. Itu jauh lebih mudah daripada saya pakai Chrome. Saya itu mau tidak mau saya mesti install extensionnya atau plugin untuk memblokirnya ini. Ini kan kerja 2 kali bagi saya, agak-agak susah. Ngapain? Lebih baik saya pakai browser yang sudah support ini.
Ada juga browser baru namanya Vivaldi ya. Vivaldi ini lebih agak-agak unik kan, saya belum mencoba. Ada satu fiturnya, dia bisa men-pause internet. Jadi internetnya di pause sementara, berhenti kerja dia. Kalau mau kerja lagi baru di play lagi, di restart. Nah kemudian di Office ada yang namanya LibreOffice. Kemudian di multimedia ada yang namanya Tembok, VLC, Seluit, ini cukup banyak. Cuma saya mengasih 3 ya. Sebenarnya aplikasinya cukup banyak. Kalau kan menggunakan DE yang berbeda-beda, misalkan kalian pakai KDE, itu sudah berbeda lagi nama program untuk menyetel multimedianya itu apa. Tapi jangan khawatir, meskipun di Tembok ini punyanya Genome ya, desktopnya Genome, itu bisa juga diinstal di distro yang lain. Misalkan di desktop environment-nya KDE itu juga bisa diinstal. Jadi tidak dibatasi dia. Jadi cross desktop environment. Nah kemudian image dan vector editor, ini saya menggunakan GIMP dan Inkscape. Programming untuk editor cukup banyak juga. Kalian bisa pakai Atom Editor. SMPP ini bagi orang yang web programmer, kan PHP developer ya. Atau kan bisa juga menggunakan Visual Studio Code. Jadi Visual Studio Code ini juga bisa dipakai. E-book reader, saya bisa pakai S-Reader, Evince, dan Calibre. Nah, programming ini cukup banyak juga. Kalian bisa belajar Python. Python ini sekarang lagi booming ya. Kenapa lagi booming? Karena dipakai untuk AI atau artificial intelligence atau machine learning. Sekarang kan lagi booming ya machine learning-nya, artificial intelligence. Jadi komputer itu dilatih supaya bisa berpikir seperti manusia. Kebanyakan menggunakan Python ini karena library-nya cukup lengkap di Python ini. Kalau web programmer kan bisa pakai PHP, JavaScript, C++ atau Java. Itu ada. Nah, di Java ini ada 2 jenis Java yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah Java punyanya Oracle, itu namanya JDK ya, Java Development Kit. Kalau di Linux itu ada juga namanya OpenJDK. Sesuai namanya open, berarti ini open source-nya dari JDK. Oke, berikutnya next slide. Saya akan menunjukkan ke kalian desktopnya saya ya. Ini cuma sekedar ide aja. Saya bisa share screen ya. Ini punya saya, desktopnya. Sebentar. Kelihatan ya? Nah, ini adalah desktop SFCE yang saya pakai. Di bawah ini adalah sama ya, status bar. Kalian perhatikan. Ini ada baterai, kemudian sound. Ini update manager yang tadi saya bilang. Jadi kan cuma tinggal klik ini untuk mengupdate semua software yang kalian pakai di sini. Dia akan muncul di sini listnya. Nah, kemudian ini adalah menunya. Kalian perhatikan. Nah, ini menunya kelihatan ya. Ada aksesoris, ada Chrome Apps, ada development. Ini biasanya untuk pakai programmer. Education, grafik, kemudian internet. Nah, ini internetnya semua. Bisa lihat ya, internet. Setelah itu multimedia, Office. Nah, ini Office-nya. Setting, sistem. Kalau Office-nya, kalau misalnya saya tunjukkan ke kalian ya, yang saya pakai biasanya untuk penggantinya untuk mengetik, ini ada LibreOffice. Tampilannya sama seperti Office yang lama ya, bukan yang baru ya. Nah, ini ya kelihatan ya. Cuma saya pakai tab-nya versi dark, versi gelap. Seperti ini. Untuk Visual Studio Code-nya juga sama sebetulnya. Untuk developer-nya ini, seperti ini. Saya kurang paham untuk yang di OS yang lainnya, cuma saya begini tampilannya. Ini sama juga sebetulnya. Nah ini. Dan ini yang powerful menurut saya. Kalau kan belajar Linux kan mau serius, kan pelajaran namanya ini terminal. Kalau misalkan mau dilihat versi kernel, tadi yang saya tunjukkan ke kalian adalah versi kernelnya dari Android ya. Dia pakai kernel Linux. Saya cuma tinggal pakai gini aja, uname and f muncul. Ini punya saya. Ini versi kernel yang kepakai 5.4.0 just 47 generic. Pasti lebih baru ya daripada yang punyanya Android ya. Nah, untuk browser saya menggunakan Brave. Sebentar. Ini internet saya masuk ke Brave. Seperti ini. Nah, ini ya, kelihatan ya. Ini ada jumlah ads yang keblok. Ini jumlah bandwidth yang di-save gara-gara ngeblok ads itu. Ini jumlah 1,6 jam tim yang ke-save gara-gara
dari hasil dari track dan sblock seperti ini. Saya menggunakan ini biasanya untuk browser. Oke, next slide. Oke, next slide-nya. Oke, itu demikian dari saya presentasinya. Semoga bisa berguna bagi semua sobat milenial. Monggo kalau ada yang mau ditanya. Oke, Pak Indra, satu pemaparan yang baik sekali. Ini kalau saya lihat di kolom chat, ada beberapa pertanyaan ini Pak Indra. Mungkin kita bisa diskusi. Coba saya bacakan dulu. Ini Pak, dari saudara Erlina Kukmawati. Dia tanya nih Pak, pertama kali belajar programming itu lebih baik Linux atau Java nih Pak? Gini, untuk belajar programming ya, kita belajar bahasa programannya ya. Ya, bahasanya Linux mungkin kan sebenarnya adalah OS. Kalau kalian mau lebih bagus, combine aja. Jadi belajar Linux-nya sekaligus belajar Java-nya. Karena Java ini bisa jalan di OS apapun. Karena Java ini adalah bahasa yang cross platform. Jadi kan misalkan pakai Windows bisa, pakai Mac bisa, pakai Linux juga bisa. Lebih bagus pelajarilah semuanya menurut saya sih. Kalau nyemplung aja sekalian. Makin mantap berarti Pak Indra ya nanti. Ya, lebih mantap lagi seperti itu. Jadi kan bisa dapat benefitnya ya. Benefitnya apa? Kan tidak tergantung pada salah satu OS gitu. Benefitnya seperti itu, saya lihat. Iya. Ya. Ini, tapi ada yang menanggapi Pak Indra. Ini Manjaro. Mungkin teman-teman ada yang dengar Manjaro ini apa, tapi mungkin dari Pak Indra sendiri tahu nggak Pak? Manjaro ini apa Pak? Ya. Manjaro ini, kalau saya tidak salah ingat, adalah salah satu distro turunnya dari Slackware. Oh. Kalau saya tidak salah ingat ya, Slackware. Slackware ini adalah distro yang untuk benar-benar orang yang paham teknis. Cuma Manjaro ini dibuat mudah. Jadi Slackware itu intinya dibuat mudah, sama kayak Ubuntu, turunnya kan dari Debian. Debian ini kan untuk orang teknikal. Tapi dibuat mudah oleh Canonical dan dia menggunakan distro namanya Ubuntu. Nah, kalau Manjaro ini komunitas menggunakan distro yang membuat Slackware menjadi jauh lebih mudah. Itu Manjaro. Bedanya di situ sih. Jadi Slackware dibuat jauh lebih mudah. Cuma saran saya, kalau dari sisi mudahnya, kalau saya melihat ini jauh lebih mudah yang Ubuntu. Kenapa? Itu biasanya tutorialnya itu ada di Ubuntu. Jadi kan cuma tinggal nambah PPA, itu kayak nambah ya software listnya, nambah PPA, saya tuh install dari PPA-nya udah jalan sudah. Saya kurang paham di Manjaro karena saya tidak pernah pakai Manjaro ya untuk Slackware. Saya dulu pernah pakai Slackware, cuma agak-agak susah. Cuman saya pada waktu pertama kali pakai Linux itu. Itu. Dan sekarang saya tidak pernah pakai Slackware lagi nih. Kebanyakan distronya ke Debian base semua. Oke. Nah ini ada yang Pak. Ini dia kayaknya lagi ragu nih Pak, mau pindah dari Windows ke Linux. Nah ini dia minta apa ya, istilahnya motivasi mungkin nih Pak ya, atau alasan yang tepat agar dia itu bisa mengalihkan kebiasaannya yang pakai Windows menuju ke Linux. Mungkin ada masukan gitu Pak. Oke, mungkin kendalanya ya, saya sharing pengalaman aja ya. Pada waktu saya lulus kuliah itu, saya pakai Linux itu karena saya melihat sistem ini kok rasanya fleksibel ya. Kemudian dari sisi lisensi saya juga tidak terlalu berat ya. Kemudian saya belajar. Yang saya hadapi pertama kali kendalanya adalah pertama dari mindset atau pola pikir. Ini yang paling penting. Jadi tolong pada waktu kalian belajar Linux, buanglah pola pikir atau kebiasaan-kebiasaan yang pernah kalian pakai di Windows itu buang jauh-jauh. Itu yang pertama. Contoh paling gampang, pada waktu saya pakai Linux, yang saya cari pertama kali pada waktu partisi itu saya cari partisinya, ini kok udah ada ya namanya drive C sama drive T ya. Di Linux udah ada namanya drive C dan drive T. Di Linux itu ada nama, tadi saya udah bilang, semuanya adalah file. Biasanya dia masuknya di dalam /media, /username, setelah itu nama drive kalian apa? Misalkan data 2, berarti /media, /username kalian,
data 2. Itu adalah folder biasanya. Itu yang pertama yang perhatikan. Yang kedua, jangan memaksakan suatu program apabila program ini tidak ada di Linux, kan paksa berjalan di Linux. Jadi kan biasanya misalkan sering pakai program A di Windows ya, dicari di Linux tidak ada programnya, dan kan paksa program A ini pakai ke Linux-nya, susah. Saran saya, cari program yang fungsinya sesuai, meskipun nama programnya beda. Cari aja, misalkan tuh image editor itu apa sih di Linux? Ini, oh cari itu, pelajarilah itu. Kemudian seringlah pakai. Jadi mungkin kan pertama kali kan masih tidak nyaman, sama saya juga seperti itu. Gak nyaman ini ya. Coba pindah lagi. Nah, misalnya sudah ada excuse seperti itu, kan pasti tidak bisa belajar lagi udah itu. Jadi ada kayak jalan mundur ya orang bilang ya. Jadi ada jalan mundur, jalan mundur ini jauh lebih enak, yang sudah mau progres ini sudah dibuang jauh-jauh. Lebih baik jangan seperti itu. Jadi misalkan kalian sudah memutuskan pakai ini, komitmen lah. Kalau misalkan susah Pak, ada beberapa program yang tidak bisa dipakai di Linux. Oke, tidak apa-apa. Sekarang support namanya dual boot. Jadi bisa pakai Linux, juga bisa pakai OS yang lain. Monggo, silakan. Itu tidak masalah. Jadi jangan sedikit-sedikit menggunakan namanya emulator ya di Linux, namanya Wine ya. Pokoknya programnya jalan. Itu akan kesulitan sendiri. Seperti itu. Kemudian mindset yang berikutnya, pakailah distro yang sesuai dengan kemampuan kalian. Meskipun kalian sudah mahir kan pakai distro yang untuk beginner, tidak masalah. Saya lebih suka gitu. Kenapa? Karena sama juga agak-agak ya, agak-agak kadang-kadang saya dalam situ saya juga malas otak-atik itu lagi. Jadi saya pakai distro yang sudah out of the box, semua udah jalan. Saya cuma tinggal pakai. Tapi kalau misalkan tidak kendala, saya tinggal cari di internet. Jangan pakai distro yang untuk advance. Contoh paling gampang gini, setahu saya di komunitas itu ada yang namanya pakai distro Kali Linux Pak. Nah, saya udah bilang distronya langsung aja. Kali Linux ini adalah distro yang digunakan oleh pakar jaringan atau pakar keamanan. Karena fungsinya adalah penetration testing. Bisa mengetes suatu jaringan ini secure apa tidak. Termasuk jaringan Wi-Fi, jaringan LAN itu bisa dites. Ada orang yang beginner pakai ini, Kali Linux, pada waktu sudah dia install, ternyata resolusi monitornya tidak sesuai dengan resolusi monitor yang biasanya dia pakai. Misalnya gini, dia resolusi monitor 1366 kali 768. Tiba-tiba resolusinya jadi 1024 atau paling buruk jadi 800. Kemudian dia tanya ke komunitas, saya sudah install Kali Linux, kemudian kok resolusinya seperti gini ya? Apa yang terjadi? Saya melihat bukan mendapat jawabannya. Terus terang saya jadi kasihan, malah jadi dibully kalian. Bulinya gimana? Paling gampang gini yang saya jumpai. Loh, kamu kan hacker loh. Hacker masa otak-atik resolusi aja pakai tanya di komunitas. Jadi pakailah distro yang sesuai dengan kemampuan. Meskipun kan pakai Linux, kalau kan sudah advance, kan juga bisa pakai penetration testing kok. Yang penting adalah pengalaman kalian, bukan tools kalian. Ada istilah kan gini, the man behind the gun is more important than the gun. Jadi orang di belakang pistol itu jauh lebih penting daripada pistol itu sendiri. Jadi pengalaman kalian itu yang jauh lebih penting. Itu yang saya tekankan. Oke. Ada lagi mungkin Pak Yo pertanyaannya? Jadi mungkin yang penting mindsetnya Pak ya. Gitu iya ya. Betul. Karena mungkin kita dulu kenal komputer pertama ketemunya ya Windows gitu Pak ya. Iya betul. Jadi mungkin andai kata lah, mungkin karena kita nanti kenal komputer langsung aja temuin Linux itu kira-kira malah mungkin pertanyaan kebalik mungkin Pak Indra ya. Jadi gimana kalau saya masuk ke Windows ya? Apa membuat alasan saya untuk pindah ke Windows? Mungkin terbalik gitu mungkin Pak Indra ya. Iya mungkin begitu. Jadi tergantung dari kebiasaan kita ya. Iya. Jadi misalkan kita bisa pakai mulai ya tergantung kebiasaan. Saya juga dulu begitu. Jadi saya lihat ini menarik, saya pelajari sedikit demi sedikit. Ya akhirnya ya lama-lama pasti bisa lah. Tergantung mindset. Mindset itu adalah yang terpenting bagi saya. Jadi kalau digali lebih simpel aja. Jadi intinya kita pakai Windows maupun kita pakai Linux itu pada dasarnya sama kan Pak ya? Sama aja. Sama aja sama. Ya. Cuman
mungkin karena kita kena embel-embel bahwa kita boleh bergerak bebas, malah kita yang berpikir bahwa saya mau bisa bebas apa bergeraknya, ini mau tak kreasi kayak apa, itu yang mungkin Pak. Iya. Jadi ketakutan sendiri loh. Ini kalau nanti saya oprek, rusak gimana? Ini padahal laptop sudah diberikan orang tua, sudah mahal, investasinya banyak. Kita otak-otak sendiri rusak. Itu kan mungkin istilahnya mungkin dengan kebebasan kita masih malah ketakutan sendiri. Iya. Atau bisa dikatakan gitu mungkin Pak Indra ya. Betul begitu. Nah, saran saya juga misalkan menginstal, ya, pada waktu pertama kali menginstal, ini yang paling penting juga. Pada waktu kalian menginstal Linux ya, misalkan Tomin ya, itu ada namanya menu partition ya. Biasanya kalau kita install software ini kebiasaan dulu ya, tinggal di next, setelah itu selesai. Ya, nah, pada waktu kalian install OS, tolong diperhatikan informasi apa yang tercantum. Karena ada salah satu screen yang menyatakan Linux kita mau ditaruh di partisi yang mana. Itu ada 3 pilihan ya. Jadi misalkan kita menginstalnya bareng dengan Windows sejajar, dual boot. Ada pilihan yang erase all. Jadi di erase all semuanya hilang. Ada juga pilihan yang custom partition. Jadi kita bisa milih sendiri partisinya di mana. Yeah. Tolong ini diperhatikan. Kenapa seperti itu? Apabila kita tidak memperhatikan dan kita memilih erase all, ya amblas semua sudah itu. Jadi saran saya pada waktu install, dibaca dulu informasinya, semua data yang penting tolong di backup. Kan misalkan atau kalau ada kesalahan tidak masalah, sudah ada backup datanya. Dan yang mindset yang ketiga, jangan takut dengan yang namanya error ya. Kita belajar itu salah itu biasa, lumrah. Iya, betul. Jangan langsung perfect, tidak mungkin itu begitu. Oke, lanjut Pak Indra ya. Ini ada yang nanya ini. Tadi mungkin Pak Indra sudah jelasin, tapi yang bersangkutan minta penegasan lagi. Permisi tanya Pak, kalau Linux Mint itu update-nya otomatis pakai WiFi, apa sama dengan halnya dengan OS Windows Pak? Sama sih sebetulnya. Jadi kalau mau pakai Windows dan pakai Linux itu sama, update-nya pakai WiFi bisa, pakai kabel bisa. Selama ada koneksi internet itu pasti terupdate. Seperti itu. Jadi tinggal dicek apakah mau otomatis atau manual, mungkin maksudnya gitu Pak Indra. Ya, otomatis atau manual itu bisa. Okay. Otomatis. Oke. Terus kalau masalah software programming itu Pak, kalau install kira-kira hampir semuanya bisa Pak ya? Bisa jalan software programming. Kecuali ya bisa semua. Pernah nemuin nggak Pak Visual Basic Pak di Linux Pak? Visual Basic itu saya tidak pernah jumpa ya, tapi ada yang sama kayak Visual Basic namanya Gambas. Oh, Gambas. Itu. Gambas. Nah, cuma jarang dipakai ya Gambas itu ya. Yang lagi booming kan sekarang kan internet programming, kemudian kalau misalkan belajar Android ya, itu ada namanya Android Studio. Itu sudah ada juga di Android Studio. Setelah itu misalkan belajar Laravel atau apa untuk web ya, itu juga sudah ada. Jadi kan mau develop apapun, sebenarnya di Linux itu bisa. Apalagi sekarang kan musimnya ada musim cloud computing ya. Jadi cloud computing itu tidak pedulikan pakai OS apapun, selama kan punya koneksi internet, itu pasti bisa jalan softwarenya sudah. Nah, penting itu. Nah, jadi karena terus terang kalau kita pakai Linux yang kita aslinya lah, kalau boleh saya nambahin sedikit Pak Indra. Saya pun kalau pakai Windows ya nggak ada informasi, nggak ada bantuan ya saya carinya juga di internet. Toh kita juga pakai Linux juga carinya di internet juga kan Pak Indra ya. Betul. Iya. Betul, Pak, jadi mungkin itu bagi yang tadi menanyakan alasan tepat saya dari Windows ke Linux ya mungkin nggak ada salahnya. Toh di dunia internet kan juga banyak forumnya Pak Indra ya. Forum banyak bantuan juga banyak kan. Nah ini Pak, ada yang nanya nih Pak, tadi kan DE itu kan desktop environment Pak ya? Desktop environment, nah. Ya, ini ada yang menanyakan, ini mungkin pertanyaannya ini, nggak apa-apa lah ditanyakan aja lah. Apakah install Linux itu harus install DE-nya Pak?
secara terpisah atau langsung sepaket, Pak? Nah ini, kalau misalkan tergantung penggunaan ya Pak Yu. Ya. Contoh gini, misalkan di Ubuntu itu ada dua jenis versi ya, saya bilang Ubuntu ya. Yang pertama adalah Ubuntu server. Jadi Ubuntu yang khusus untuk server. Kalau kalian misal ini, yang akan kalian jumpa itu adalah cuma terminalnya aja. Jadi yang tadi saya demoan ke kalian tuh, jadi layar hitam aja. Oh, itu tanpa ada yang namanya. Ya? Kenapa Pak Yu? Kalau malah kita mau install jaringan Pak, kalau untuk di server itu malah layarnya hitam semua Pak ya, terminal hitam semua. Nah itu ada alasannya. Kenapa Canonical membuatnya cuma terminal? Server kan membutuhkan namanya stabilitas. Iya betul. Dan terminal itu jarang namanya. Saya tidak pernah menjumpai terminal itu hang ya, jadi tidak bisa diapa-apakan. Kebanyakan yang hang itu adalah desktop environment-nya biasanya. Ya betul. Nah itu kenapa alasannya Canonical untuk yang server cuma pakai terminal. Tetapi ya saya bilang, kalau kalian pakai misalkan kayak Red Hat atau CentOS atau Debian, itu sudah ada DE-nya dan itu juga bisa dipakai untuk server. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian mau pakai untuk keperluan sehari-hari, tetapi kalian mau jadi kayak yang ekstrim ya, pakai untuk server monggo gitu. Tapi ngapain? Itu kan menyusahkan dulunya. Mau tidak mau kita akan konfigurasi lagi semua dari awal. Jadi saran saya pakailah yang sudah ada DE-nya. Dan sesuaikan DE itu dengan resource laptop yang kalian miliki. Kalau kalian punya laptop yang terbaru, ya silakan pakai yang KDE yang desktop yang membutuhkan resource yang agak tinggi. Tidak apa-apa, ada masalah. Sebagai informasi, sebetulnya saya bisa pakai Cinnamon yang terbaru yang di Linux ini ya, di laptop saya ini yang sudah 7 tahun. Cuma saya agak-agak malas karena agak-agak nge-lag gitu. Maka saya menggunakan yang namanya SFTE. Seperti itu. Nah, ini banyak pertanyaan nih Pak Indra ternyata. Ini ada yang tanya ini, pengalamannya Bapak ini ngoding Pak di Linux Pak, dari Firman. Itu enak. Iya Pak, enak mana Pak? Di Linux atau di Windows Pak? Bagi pemula ini Pak, ceritanya. Oke. Terus terang saya tidak pernah ngoding di Windows sudah ya. Cuma saya pengalaman aja pada waktu saya ngajar web mobile programming ya. Ini pada waktu saya ngajar mobile programming, saya kan menggunakan Android Studio. Itu ada satu mahasiswa saya yang agak-agak kesulitan untuk gimana ya? Contoh paling gampang gini sih. Kalau saya misalkan mau install Android Studio di salah satu OS, itu kan install biasa ya. Kemudian kalau misalkan saya mau memindahkan Android Studio saya ke komputer yang lain, itu mau tidak mau kita install lagi. Padahal Android Studio itu plugin-nya itu pada waktu download kan cukup besar ya. Dan gampang ada emulatornya yang besar. Jadi misalkan kan download emulator dari versi yang terbaru sampai versi misalkan kan membuat sampai versi 7. Seingat saya satu emulator itu sudah 1 giga. 1 giga sendiri ya, ada yang lebih dari 1 giga. Itu emulator aja tanpa SDK-nya, software development kit-nya. Kalau saya pakai misalnya salah satu OS mau pindah SDK-nya ini agak-agak kesulitan. Mau saya download lagi. Saya kurang paham caranya gimana. Tetapi kalau saya pakai Linux, saya cuma tinggal copy foldernya itu, termasuk folder SDK-nya saya punya. Saya pindahkan ke komputer lain, sudah bisa jalan sudah dia, tidak masalah. Dan jalannya juga jauh lebih smooth ya, kalau saya lihat ya. Itu. Oke. Lanjut Pak, ini ada yang tanya ini Pak. Masalah apa ini? Oh ini pasti bisa nih Pak ya. Kalau sudah misal Linux pasti bisa kembali ke Windows Pak. Oh bisa. Bisa ya. Caranya Pak. Bisa. Caranya ya, misalkan mau kembali ke Windows, misalkan kalian pakai dual boot ya. Pada waktu kalian booting pertama kali, kalian akan ditanyai, kan mau masuk ke mana? Ke Linux atau ke Windows? Pasti ditanya itu pada waktu kalian booting. Tetapi ingat, kalau kalian mau menggunakan OS lebih dari satu di satu laptop, Linux itu harus diinstal belakangan. Linux kenapa saya bilang belakangan Pak ya? Ya, jadi kalian install Windows dulu, ya. Sudah install Windows, baru install Linuxnya. Jangan dibalik ya. Jadi kalian install Linux, saya install Windows. Kenapa? Karena yang membuat menu itu adalah Linux-nya, bukan Windows yang membuat menu. Pilihan mau masuk kemana.
Jadi pada waktu pertama kali booting ditanya kan mau masuk ke Windows atau ke Linux. Yang buat menu ini, pertanyaan ini itu adalah Linux bukan Windows. Jadi saran saya kan install Windowsnya dulu. Saya itu baru kan install Linux-nya. Nah, Linux-nya akan membuat pertanyaan nih pada waktu itu. Dia akan mendeteksi semua OS yang ada di laptop kalian. Dia akan tahu, oh OS ini, OS ini, OS ini. Saya itu dia akan buat listnya. Dan pada waktu kan booting berikutnya akan muncul yang namanya grab ya. GRUB, grab bootloader. Biasanya kita bilangnya gitu, grab bootloader. Kan tanya dia, kamu mau masuk OS yang mana? OS yang Linux atau OS yang satunya, Windows? Terserah kalian, itu bisa. Tidak masalah. Ya. Nah, kalau ceritanya gini Pak, ini ada saya nambahin pertanyaan nih Pak. Kalau saya udah install Linux, mau install distro yang lain dan yang lain, katakanlah sampai 3 OS gitu, ya sama duluan Pak. Gitu. Ya, kalau misal lebih dari satu distro di satu laptop itu bisa juga, tidak masalah. Jadi misalkan gini, kan mau belajar Slackware. Nah, jadi kan install Slackware-nya. Ingat, kalau misalkan install yang lebih dari satu ya, kalau kalian mengikutkan Windows harus pertama. Tetapi misalkan kalian menginstal lebih dari satu distro, terserah kalian urutannya gimana. Misalkan kalian install Slackware atau anggapnya Manjaro lah, Manjaro sama Min. Kalian menginstal Min dulu, baru Manjaro monggo, atau Manjaro dulu, setelah itu baru Min, tidak apa-apa, tidak masalah. Silakan. Intinya, yang Linux harus terinstall belakangan, jangan diinstal depan. Seperti itu. Oke. Ya, semoga bisa menjawab ini teman-teman. Ini ada pertanyaan nih Pak. Ternyata buahnya nih Pak yang tanya nih Pak. Ini ada yang tanya ini, apakah ada latensi tinggi ketika menggunakan software Windows menggunakan Wine? Untuk Wine latensinya saya pernah nyoba itu untuk Office ya sebetulnya ya. Itu agak-agak lambat. Kenapa begitu? Karena dia agak-agak lambat. Karena dia harus mengimulasikan. Jadi intinya fondasinya Linux dan Windows kan beda. Jadi dia harus mengimulasikan supaya fondasinya Linux ini seperti kayak Windows, dimasukkan Office. Kemudian media penyimpanannya, tadi kan saya sudah bilang pada waktu awal, di Windows tidak ada yang namanya partisi. Di Linux tidak ada yang namanya partisi ya, tetapi di Windows ada. Nah, mau tidak mau dia juga harus mensimulasikan. Jadi supaya filenya ini dibuat bentuknya jadi partisi. Seperti itu. Dan itu menyebabkan dia agak-agak lambat ya. Saya pernah nyoba itu yang Office. Oke. Akhirnya saya tidak pakai lagi sudah. Jadi intinya tetap ada Pak ya? Ya tetap ada. Untuk emulator namanya Wine, kan bisa cari aja itu. Wine, itu versi gratisnya. Kalau mau berbayar namanya crossover. Oh. Itu berbayar. Jadi kita tidak perlu men-setting seperti kayak Wine, jauh lebih mudah. Ya. Terus ini Pak, ini ada pertanyaan masalah programming. Ini kalau bikin game di website itu pakai bahasa apa Pak? Untuk buat game di website, ya. Kalau kalian bisa banyak sih. Contoh paling gampang ini, HTML sekarang kan sudah support HTML5 ya. Ya. Beda sama seperti HTML yang versi 4 sampai ke bawah. Bedanya HTML5 dan HTML yang versi baru ini apa sih? Dia sudah support multimedia. Jadi kan bisa buat game menggunakan murni HTML, itu bisa. Kan dia sudah support multimedia. Seperti itu. Oke Pak, lanjut ini Pak, ada yang tanya ini. Hacker itu kenapa Pak pakainya Linux Pak? Kenapa? Hacker itu kenapa banyak yang pakai Linux? Oh, ini pertanyaannya membunuh orang Linux ini kayaknya Pak. Wah, itu saya agak bingung ya. Mungkin karena jumlah toolnya jauh lebih banyak mungkin ya Pak. Mungkin dan juga ada satu juga ada satu distro yang tujuannya memang untuk mengetes security. Tadi saya bilang ya, contoh yang cukup terkenal adalah yang Kali Linux itu. Itu khusus untuk penetration testing. Ya. Tapi benar-benar khusus untuk mengecek security dari jaringan kita. Yang Kali Linux yang Bapak katakan banyak terminalnya itu Pak ya daripada desktopnya Pak ya? Ya, banyak terminalnya daripada desktopnya. Okay. Dan jauh lebih powerful ya, kalau belajar Linux, kalau mau serius, pelajarinya yang namanya terminal. Iya. Karena perintahnya itu sama.
Jadi kan nggak peduli pakai DE apapun, distro apapun, itu perintahnya sama di terminalnya itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Jadi kurang ada 3 lagi, 3 sampai 5 nih, banyak banget ya. Ini Pak, ini ada yang tanya, Pak, kalau ditanya di komunitas ini Pak, ini malah berpikiran gini, kan kita orang kan nggak kenal nih Pak, nggak kenal di komunitas, nggak kenal, kita mau tanya itu takut dibully dan lain sebagainya. Lah sekarang dia bertanya nih Pak, caranya tanya di komunitas biar nggak dibully itu gimana Pak? Apalagi kan bagi newbie Pak, orang-orang apa yang belajar baru gitu loh. Pertanyaannya mungkin sepele Pak, tapi bagi yang para pakar di dalamnya, wah ini sepele banget, dibully aja sekalian. Mungkin gitu ya. Gimana Pak caranya Pak? Pertama saya lihat ini dulu. Jadi kalian lihat pertanyaan yang bisa dibully itu apa ya? Tidak, mohon maaf ya, saya bilang sebelumnya ya, tidak mengukur kemampuan diri dengan apa yang mau kalian pelajari. Contohnya kayak gini, Anda belajar Linux, kan tidak ngerti apapun tentang setting, tidak mengerti apapun perintah terminal, tiba-tiba menginstal namanya Kali Linux. Nah ini ibaratnya orang ya, belum bisa berangkat atau bayi ya belum bisa berangkat, tetapi mau belajar lari. Nah ini kan konyol. Jadi langsung melewati, merangkak dilewati, berdiri dilewati, berjalan dilewati, langsung saya mau lari pokoknya udah. Ini pasti dibully udah. Apalagi pertanyaannya adalah cara mengubah resolusi monitor. Jika Linux itu gimana sih? Nah, saya menjumpai ini. Itu pasti kemungkinan pasti akan dibully. Kenapa? Karena kalian kelihatannya mau show off ya. Oh, saya mau kelihatan keren. Kayak hacker gitu. Tetapi hal yang sepele ini tidak bisa. Nah, orang kan pasti akan lihat loh, kamu ini gimana itu loh. Tapi beda kalau misalkan kalian bertanya, yang harus kalian lakukan pada waktu kan misalkan anggapannya kan tidak seperti ini ya. Jadi kan sudah kan beginner, kemudian sudah install Linux sesuai dengan kemampuan kalian, misalkan pakai Mint atau Ubuntu. Saya itu kan menemukan kesulitan. Saran saya pertama kali sebelum bertanya ke komunitas, cari dulu di forum, apakah ada yang pernah mengalami masalah yang pernah kalian alami. Apalagi forumnya Mint sama Ubuntu itu kan besar. Ya. Jumlah penggunanya itu besar banget. Itulah mengapa saya menyarankan kalian pakai Mint sama Ubuntu. Selain mudah, jumlah usernya cukup besar. Dilihat dulu di forum, dicari, jangan malas, langsung tanya. Dicari, begitu sudah bilang, kan mentok, sudah ada nemu, baru kan tanya. Tanya gimana? Pak, saya menemui kesulitan, misalkan ini. Tapi saya sudah melakukan ini, Pak. Ini saya sudah browsing di forum ini, saya sudah browsing di forum ini, saya sudah browsing di forum ini. Jadi asumsinya bagi orang yang mau jawab, dia bisa melihat, oh kamu ini sudah usaha, tapi sudah kejedok dulu. Kejedok, baru kamu tanya. Dia bisa kan jauh lebih menghargai. Kemudian yang berikutnya, tadi seperti yang saya bilang, setiap orang di komunitas memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Jangan mengharapkan instant answer atau jawaban, itu tidak mungkin. Mungkin saja kalau misalnya kalian bernasib baik ya, tapi itu sangat jarang. Jadi sabar-sabarlah kalian menunggu jawabannya itu. Oke. Itu sih step yang perlu lakukan. Ya, Pak, ini ada yang tanya, kalau error itu Pak, di bagian softwarenya, kalau di Linux itu, kira-kira langsung ke hardware atau enggak Pak? Setahu saya, kalau saya pakai selama ini itu tidak pernah ya. Jadi error software langsung ke hardware, saya tidak pernah mengalami itu. Pak, sampai paling banter adalah hang biasanya. Kalau hang biasanya saya pakai terminal untuk nge-close. Jadi saya pakai peta namanya Xskill. Jadi saya ketik di terminal Xskill, setelah itu dia akan muncul pertanyaan mau nge-close yang mana programnya, tinggal saya pilih. Tinggal saya arahkan kursor saya ke aplikasinya, saya itu dia otomatis akan nge-close. Saya tidak pernah menjumpai kerusakan hardware selama saya pakai itu ya. Oke, jadi intinya Pak ya. Mungkin bisa karena mohon maaf nih sobat milenial ini karena kelihatan waktu ini sudah mau berakhir nih. Mungkin dari Pak Indra ada closing statement Pak Indra.
bagi pengguna awal, mungkin bagi yang sedang belajar, atau mungkin para advance yang tergabung di pagi hari ini, Pak. Silakan, Pak. Oke. Bagi orang yang bagi sobat milenial yang tertarik belajar Linux, jangan takut yang namanya merasa tidak nyaman ya, itu pasti. Pengalaman saya juga sama. Kemudian carilah istilah-istilah yang sesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dari Linux. Saya kasih tip-tipnya ya. Contoh misalkan sudah lama pakai Windows, itu pasti kesulitan dengan yang namanya partisi. Ingat di Linux itu segala sesuatu itu adalah file. Jadi jangan pernah mengharapkan ada muncul namanya partisi ya. Dia biasanya partisi itu berupa folder. Itu yang kedua bagi saya. Kemudian rubahlah mindset. Ini penting banget. Kenapa saya bilang ini mindset dan komitmen. Mindset, rubahlah semua itu. Jadi, anggaplah kalian orang yang baru belajar komputer dari nol. Ya. Itu penting. Jadi sesuaikan dengan rumah baru yang mau kalian pelajari atau yang mau kalian tinggali ini. Jangan mencari atau memaksakan suatu software yang tidak bisa berjalan. Di Linux ini dipaksakan berjalan. Kan kesulitan sendiri. Jadi carilah software-software yang fungsinya, sekali lagi ya, bisa bilang fungsinya sama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang terakhir adalah komitmen. Jadi kalau kalian sudah komit belajar ini, pelajarilah sampai kalian bisa. Jangan kejedok menemui kesulitan, wis kemundur aja lah, apa enggak. Kan tidak akan bisa maju begitu. Kesulitan itu yang membuat kita malah berkembang. Pengalaman saya dipakai Linux, apabila saya menemui kesulitan dan saya searching di internet dan dapat jawabannya, itu perasaannya gimana ya? Susah dibayangkan. Rasanya rasanya seneng banget rasanya. Oh, masalah ini solusinya seperti ini, masalah ini solusinya seperti ini. Itu rasanya ada rasa senang yang tidak bisa saya katakan dulu gitu. Itu aja sih yang penting bagi kalian yang belajar Linux itu. Oke, itu ya mungkin sobat milenial di pagi hari ini kita mungkin ada waktu yang baik ini kita boleh dapatkan banyak sekali ilmunya. Mungkin dari saudara Yosua ada pertanyaan mungkin yang nggak kebaca oleh saya di luar. Adakah itu? Iya. Ini pertanyaannya sudah disampaikan oleh Bapak Yonatan, namun karena waktu juga lah yang harus menghentikan kita gitu. Sebenarnya dari sobat milenial yang ada di rumah ini pertanyaannya ini banyak gitu, dan mereka sangat antusias banget untuk tanya mengenai Linux, mengenai Windows gitu. Tapi ya itu karena waktu juga yang harus menghentikannya gitu. Tapi tenang aja untuk sobat milenial yang ada di rumah, dan untuk Pak Yo dan Pak Indra mungkin nanti akan ada next batch atau next episode gitu. Jadi kita akan melanjutkannya lagi di next episode gitu. Iya. Iya. Jadi mungkin untuk Pak Yonatan sama Pak Indra, apakah ada statement close statement buat sobat milenial yang ada di rumah? Saya persilakan. Oke, dari saya ya, kalau dari saya tadi kalau kita diskusi panjang lebar, kita belajar dari Pak Indra dan kita saling jadi kalau saya lihat di forum chat itu ya siang hari ini kalau dilihat ya kita saling belajar lah intinya gitu. Terus terang memang pengalaman dari Pak Indra itu memang ya bisa jadi satu pengalaman yang baik di pagi hari ini kita belum berekspresi. Tapi kalau saya dapatkan dari Pak Indra tadi juga bahwa kita itu kalau mau belajar Linux satu hal betul, kalau kita seperti layaknya kita kalau pakai dulu kita kecil itu pakai pensil ya untuk menulis ya, itu ketemu namanya pulpen itu bingung juga. Nah, kalau pensil bisa dihapus, kalau pulpen gimana? Pakai pensil, penghapus pulpen, terus pakai titrek, wah tidak tambah bersih, tambah kotor. Nah, tapi nggak ada masalah dengan saudara yang biasa pakai Windows, terus masuk ke Linux, itu kalau menurut saya ya dilihat aja kebutuhannya apa, ya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Indra itu juga ada benernya bahwa jangan sampai kita itu maunya lari padahal berangkang aja belum bisa Pak Indra ya. Iya betul Pak. Itu bahaya banget itu.
Gitu. Dari Pak Indra mungkin ada tambahan lagi, Pak Indra, silakan. Ya itu aja sih dari saya. Intinya ya komitmen dan mindset itu aja yang penting. Oke. Thank you Joshua, saya kembalikan. Iya, terima kasih untuk Pak Yonatan dan Pak Indra untuk materinya yang telah disampaikan kepada para sobat milenial yang ada di rumah. Keren banget dan memberi wawasan baru kepada sobat milenial mengenai apa itu Linux, terus bagaimana caranya gitu. Jadi sobat milenial bisa tahu, bisa membandingkan antara Linux atau Windows seperti itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yonatan dan Pak Indra selaku narasumber kita pada Koridor Ide di siang hari ini. Sekali lagi saya menyampaikan kepada sobat milenial bahwa Koridor Ide ini bersifat gratis dan hadir setiap minggunya menemani sobat milenial yang ada di rumah. Informasi terkait Koridor Ide dapat sobat milenial akses melalui bit.ly/koridoride. Kami juga akan menayangkan video acara Koridor Ide hari ini di playlist YouTube Koridor Ide Universitas Widya Kartika. Dan jangan lupa untuk di-subscribe supaya teman-teman atau sobat milenial yang ada di rumah bisa mengetahui dan dapat mengupdate info-info terbaru dari Koridor Ide. Perlu sobat milenial ketahui bahwa next episode atau next batch pada Koridor Ide ini akan diadakan hari Jumat tanggal 25 September 2020 jam 3 sore dan dengan narasumber yang keren, narasumber yang akan memberikan ilmu-ilmu dan wawasan-wawasan baru buat sobat milenial. Jadi untuk sobat milenial yang hari ini telah bergabung, jangan lupa untuk bergabung kembali minggu depan. Baik, tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa akan ada apresiasi yang kami berikan berupa free merchandise kepada audiens yang aktif dan terfavorit. Dan merchandise-nya itu akan kami langsung kirimkan ke rumah para audiens yang beruntung pada hari ini. Namun siapa ya gitu. Jadi untuk sobat milenial yang aktif, dari yang bertanya, kemudian selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber, terfavorit juga, itu sudah ada datanya di saya gitu. Jadi siapa sih gitu yang menang? Jadi saya sih kayaknya mengharap kalau teman-teman nih yang ada di rumah mau dapat free merchandise dari kita, berdoa deh kayaknya gitu. Siapa tahu kalian yang menang, siapa tahu kalian yang, oh iya akhirnya aku yang dapat merchandise-nya, seperti itu. Dan untuk audiens yang beruntung pada siang hari ini itu ada 5. Jadi mungkin salah satu dari 5 orang itu nama kalian. Yang pertama itu ada dari Saudari Erlina Fukmawati. Yeay, selamat buat Saudari Erlina. Kemudian selamat juga kepada Saudara Dimas Febrian. Selamat. Kemudian yang ketiga ada dari Firman Ide. Kemudian yang keempat ada dari Saudara Christian Alexander. Dan yang kelima ada dari Saudari Nadra. Jadi ada 5 pemenang. Untuk kelima pemenang ini harap mengirimkan foto kartu identitas kalian untuk memverifikasi data. Caranya kalian bisa mengirimkannya melalui WhatsApp di nomor 0812 3277 0503. Jadi untuk 5 orang pemenang bisa langsung kirim datanya ke nomor WA yang tadi sudah saya berikan. Sebagai ucapan terima kasih kami kepada Bapak Indra yang telah menjadi narasumber pada Koridor Ide batch ke-24 siang hari ini. Kita mempunyai bingkisan untuk Bapak Indra dan bingkisannya seperti yang kami tampilkan di layar. Jeng jeng. Oh, thank you. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Serta kami juga akan mengirimkan langsung bingkisan ini ke rumah Bapak Indra. Jadi Bapak Indra tetap stay di rumah, stay healthy, kita yang akan kirim. Seperti itu. Iya, thank you.
Sama-sama Pak. Dan acara ini dipersembahkan oleh Lensa Kartika. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Bapak Indra selaku narasumber dan Bapak Yonatan selaku moderator yang sudah berbagi ilmu dan menemani para sobat milenial pada Koridor Ide Batch ke-24 siang hari ini. Buat sobat milenial dimanapun kalian berada, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, serta always pakai masker untuk memutus rantai COVID-19. Akhir kata, saya Joshua Han, mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan, karena harus undur diri dari hadapan sobat milenial. Namun, kita akan berjumpa kembali di Koridor Ide yang lain, Koridor Ide selanjutnya, dan selanjutnya. Jadi jangan bosan-bosan kalau ketemu saya. Baik, sekali lagi sampai jumpa di Koridor Ide Batch berikutnya. Koridor Ide, oke. Salam humanis, inovatif, dan kreatif.